Hai, balik lagi di YouTube channel aku Yana Katrina. Akhirnya setelah liburan panjang lebaran kemarin, akhirnya aku bikin video lagi. Nah, kali ini aku bakal bikin video urutan pemakaian skincare Kelly Per Cream di pagi dan malam hari. Jadi sebenarnya kemarin-kemarin itu aku sempat bikin juga video urutan pemakaian Kelly di pagi dan malam hari. Cuman mungkin masih banyak yang ke-skip. Jadi di sini aku bakal bikin lagi urutan pemakaian skincare Kelly di pagi hari dan malam hari. Jadi sekaligus aku bakal bikin dalam satu video. So, buat kalian yang penasaran seperti apa sih urutan pemakaian skincare menggunakan Kelly Per Cream yang benar, ditonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share ke sosial media kalian. So, langsung aja ke videonya. Nah, jadi pertama-tama di sini aku sudah cuci muka. Jadi di sini setelah cuci muka biasanya aku bakal pakai face tonic. Nah, ini biasanya aku bakal pakai face tonic atau toner dari Viva yang bengkoang. Jadi ini langsung aja dipakai. Kalau ada yang tanya, kalau misalkan aku nggak pakai face tonic atau nggak pakai toner gimana? Ya sebisa mungkin pakai ya, karena face tonic dan atau toner itu penting banget dipakai setelah kita cuci muka, karena ini akan bikin pH kulit kita itu kembali normal setelah cuci muka. Jadi biasanya kan kalau kita cuci muka itu biasanya ada efek kering gitu. Jadi dengan kita pakai ini, dia bakal bikin pH kulit kita itu kembali seimbang. Plus dia juga bakal ngangkat sisa-sisa kotoran dari saat kita cuci muka yang mungkin nggak benar-benar keangkat ketika kita cuci muka. Jadi dengan pemakaian face tonic atau toner ini bakal lebih ngebersihin lagi dan seperti aku bilang tadi, ngasih kelembapan dan bikin pH kulit kita itu kembali normal gitu. Jadi ini bakal bikin pemakaian skincare setelah pemakaian toner itu jadi lebih masuk lagi. Jadi penting ya untuk pemakaian toner atau face tonic setelah kita cuci muka. Nah, setelah selesai dengan face tonic, sekarang lanjut aku bakal pakai mix and spray aloe rose. Jadi ini adalah campuran dari air mawar dan aloe vera gelnya Viva. Ini bagus banget kalau misalkan kalian pakai dalam rangkaian skincare seperti ini. Biasanya aku pakai setelah aku pakai toner atau face tonic. Ini bakal bantu banget untuk ngasih kelembapan di kulit wajah kalian. Plus ini bantu banget untuk ngilangin flek hitam, ngasih efek calming juga. Misalkan kalian punya kulit yang berjerawat, ini bagus banget karena dia akan ngasih efek calming. Jadi akan menenangkan kulit yang sedang iritasi akibat jerawat. Jadi ini bagus banget. Pokoknya kalau misalkan kalian mau pakai ini di rangkaian skincare, dia pakainya setelah kalian pakai face tonic. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai ini sebelum makeup, ini biasanya kalian pakai sebelum makeup, sebelum pakai foundation atau sebelum pakai primer, dan bisa kalian pakai setelah kalian selesai makeup. Jadi ini bantu banget juga untuk bikin makeup kalian itu lebih flawless dan lebih tahan lama. Jadi ini aku bakal pakai dulu. Nah, ini ditunggu sampai dia benar-benar meresap, baru lanjut ke tahapan skincare selanjutnya. Nah, buat kalian yang mau order, kalian bisa langsung cek di Shopee aku di @yanakatrina88. Nah, setelah aloe rose-nya ini meresap, sekarang lanjut aku bakal pakai pelembab dari Viva. Ini aku bakal pakai yang bengkoang. Ini pembungkusnya sudah copot. Nah, kalau misalkan kalian nggak punya aloe rose, terus kalian cuman punya air mawar, monggo dipakai air mawar aja, nggak masalah. Jadi setelah kalian pakai face tonic, kalian pakai air mawar. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya air mawar juga, kalian mau skip, nggak apa-apa. Jadi setelah face tonic, kalian langsung masuk ke bagian pelembab. Di sini aku bakal pakai pelembabnya dulu. Dan ini pelembab ini mantul banget ya. Dia murah, tapi bagus banget. Jadi ngasih efek lembab yang bagus banget. Dan ini ringan banget gitu. Jadi nggak berat, enteng banget. Nah, setelah pelembabnya meresap dengan baik, sekarang lanjut aku bakal pakai sunscreen. Di sini aku bakal pakai sunscreen foundation dari Viva. Nah, sebenarnya di sini masih jadi perdebatan juga ya. Banyak yang bilang pakai Kelly dulu baru pakai sunscreen. Nah, kalau aku sendiri biasanya aku pakai sunscreen dulu baru aku pakai Kelly, karena misalkan memang kalau misalkan di urutan pemakaian skincare itu kan sunscreen itu di tahapan terakhir, tapi itu khusus untuk day cream merek lain. Jadi contoh misal aku pakai day creamnya Garnier, nah itu biasanya aku pakai day cream dulu baru aku pakai sunscreen. Tapi khusus untuk Kelly itu biasanya aku pakai sunscreen dulu baru pakai Kelly, karena dari Kelly-nya sendiri mengklaim Kelly Per Cream ini bisa juga dijadikan sebagai foundation, dimana kalau kita tahu untuk urutan pemakaian skincare dan makeup itu kan sunscreen dulu baru pakai foundation. Jadi karena teksturnya sendiri berat seperti foundation, jadi biasanya aku bakal pakai sunscreen dulu baru aku pakai Kelly. Jadi kalau misalkan kalian pakai skincare-nya Kelly, itu biasanya pakai
pakai sunscreen dulu baru pakai Kelly. Tapi kalau misalkan kalian pakai day creamnya merek lain, contoh misal kalian pakai Garnier, itu kalian pakai day creamnya dulu atau pakai Garniernya dulu baru terakhir kalian pakai sunscreen. Jadi perbedaannya di situ. Karena kan Kelly sendiri seperti aku bilang dia mengklaim untuk Kelly per creamnya ini bisa dijadikan sebagai pengganti foundation. Balik lagi ke teksturnya ya. Kalau misalkan day creamnya merek-merek lain itu kan lebih ringan gitu. Tapi kan Kelly sendiri ini cenderung berat. Jadi biasanya dipakai setelah kita pakai sunscreen. Nah di sini aku bakal pakai sunscreennya dulu. Untuk sunscreennya Viva ini bagus banget karena dia ringan, nggak ninggalin white cast dan mudah banget meresap. Jadi nggak susah gitu diaplikasikan. Nah untuk SPF-nya sendiri kalau nggak salah yang sunscreen foundationnya Viva ini cuma 15 ya. Kalau misalkan kalian cuma di rumah aja ya nggak apa-apa sih dengan SPF serendah ini. Tapi kalau misalkan kalian benar-benar akan beraktivitas di luar rumah yang benar-benar terkena banget sinar matahari, kalian bisa ganti sama sunscreen yang SPF-nya lebih tinggi gitu. Jadi benar-benar lebih terlindungi lah. Nah ini bagus banget, langsung meresap dan nggak ada white cast sama sekali. Ringan banget. Nah setelah selesai aku aplikasikan sunscreen ini biasanya aku bakal diamin dulu paling lama sekitar 5 menit lah sampai dia benar-benar meresap. Karena kemarin ada juga yang bilang, ada yang komen dia pakai sunscreennya Viva kemudian setelah itu dia pakai Kelly itu nggak bisa menyatu, kayak apa ya, kayak geser lagi sunscreennya. Nah ini tipsnya, kalian diamin dulu sampai dia benar-benar meresap untuk sunscreennya, baru kemudian kalian aplikasikan Kelly gitu. Jadi jangan setelah kalian aplikasikan sunscreen kalian langsung pakai Kelly, itu biasanya dia akan kurang menyatu. Plus nanti teknik untuk pengaplikasiannya juga kalian harus aplikasikan secara pelan-pelan sambil ditap-tap, jadi jangan langsung digeser gitu. Jadi nanti bakal bikin sunscreennya itu geser dan nggak menyatu jadinya nanti. Nah di sini aku bakal diamin dulu, setelah itu baru aku lanjut pakai Kelly. Nah sekarang setelah sunscreennya meresap dengan baik, kurang lebih sudah 5 menit, sekarang aku bakal aplikasikan Kelly per cream. Nah untuk pengaplikasiannya itu kalian pakai jari aja langsung kayak gini, terus kalian totol-totolkan tipis-tipis aja kayak gini. Jadi langsung diratakan tapi pakai teknik kayak ditotol-totol gitulah. Kayak gini, tipis-tipis aja. Kalau untuk pemakaian di pagi hari itu tipis-tipis aja ya, nggak usah yang tebal-tebal banget. Kecuali kalian pakainya di malam hari itu nggak masalah ya, karena kan kalau malam hari itu kalian langsung tinggal tidur ya. Beda kalau misalkan pagi hari itu banyak juga yang bilang, Kak kalau misalkan pakai pagi hari itu biasanya terasa kayak berat banget gitu, kayak pliket-pliket gitulah. Nah ya memang teksturnya Kelly seperti itu ya, jeleknya di situ gitu. Cuman dia yang penting kalian aplikasikannya dengan benar kayak gini. Kalian tap-tap tipis-tipis aja, ini bakal bagus kok hasilnya. Yang penting tahu aja gitu cara ngaplikasikannya seperti apa. Nah kayak gini. Untuk bagian leher itu biasanya aku ngambil sisa-sisa dari bagian wajah, jadi nggak mau terlalu banyak juga. Nah jadi kayak gini. Nah kalau sudah rata kalian totolkan ke wajah kayak gini, baru kalian tap-tap kayak gini pakai jari sambil kalian ratakan pelan-pelan. Jadi jangan digeser. Biasanya kan kalau kita pakai krim itu biasanya langsung ditarik gitu. Nah itu bakal menggeser sunscreen yang kita pakai gitu. Nah kayak gini, pelan-pelan aja sambil ditap-tap. Nah ini warnanya memang langsung naik ya, jadi kayak 2 tone gitu dari warna asli kulit kita. Cuma lama-lama kalau misalkan dia sudah meresap dengan baik ke kulit wajah, itu biasanya akan natural kok, malah akan glowing hasilnya. Kalau awal-awal pakai biasanya kayak gini, memang kayak putih banget. Nah, untuk bagian leher itu biasanya sisa-sisa dari wajah kayak gini aku tarik ke bawah.
Nah ini hasilnya setelah aku ratakan, jadi dia langsung meresap, langsung masuk ke kulit. Jadi ini semakin lama dia bakal semakin natural dan bakal bikin lebih glowing. Jadi nggak akan terlihat putih banget, dia akan langsung menyatu. Yang penting tipsnya itu sebelum kalian pakai Kelly, kalian hidrasi dulu, atau kalian ngasih lembab dulu. Jadi dengan pemakaian aloe rose, kemudian kalian pakai pelembab dari Viva, ini bakal bantu banget proses Kelly itu lebih meresap ke kulit kalian. Jadi dia nggak terlalu ngejreng nanti. Kalau misalkan kalian nggak pakai pelembab, kalian dari habis cuci muka kalian nggak pakai face tonic, kalian nggak pakai pelembab, itu biasanya dia akan sulit banget gitu untuk diaplikasikan dan kayak kurang menyatu aja di kulit. Tapi kalau misalkan kalian hidrasi dengan baik, kalian kasih pelembab sebelum kalian pakai Kelly, itu biasanya dia bakal lebih masuk lagi ke kulit kalian dan hasilnya itu bakal lebih glowing. Nah itu untuk urutan pemakaian Kelly di pagi hari. Nah untuk pemakaian Kelly di malam hari itu sama aja sebenarnya urutannya. Jadi setelah kalian cuci muka, kalian pakai face tonic, kemudian kalian pakai aloe rose, atau misalkan kalian nggak punya aloe rose, kalian mau pakai air mawar boleh. Kalau misalkan kalian nggak punya air mawar, kalian bisa langsung skip. Jadi dari face tonic itu kalian bisa langsung masuk ke bagian pelembab. Jadi setelah pelembab, kalian langsung pakai Kelly. Jadi kalau misalkan pagi hari itu kan setelah pelembab kalian pakai sunscreen gitu. Nah kalau misalkan malam hari itu kalian langsung dari pelembab ke Kelly, karena kan sunscreen ini fungsinya untuk melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari. Kalau malam kan nggak ada matahari gitu, jadi buat apa kalian pakai sunscreen. Jadi urutannya kalau misalkan pagi itu kan face tonic, aloe rose, pelembab, sunscreen, baru Kelly. Tapi kalau malam hari itu cuman cuci muka, kemudian face tonic, aloe rose, pelembab, langsung ke Kelly. Nah untuk malam hari itu kalau misalkan kalian mau pakai Kelly-nya lebih tebal lagi ya nggak apa-apa, karena kan kalian habis pakai Kelly itu kalian langsung tinggal tidur, jadi nggak akan berkeringat, nggak akan kena sinar matahari, jadi nggak akan kayak melebar kemana-mana. Tapi kalau misalkan pagi hari kalian pakai yang tipis-tipis aja, jadi nggak bakal bikin kulit kalian itu lebih berat gitu, terasa berat gitu karena pakai Kelly. Jadi sekali lagi Kelly ini aman, jadi nggak ada merkurinya. Sudah banyak yang bahas, aku juga sudah bahas di beberapa video tentang Kelly sendiri. Jadi ini juga sudah ada BPOM-nya. Terus sudah pernah dibahas juga oleh Dr. Richard kalau ini memang nggak ada sama sekali merkuri, nggak ada hal-hal yang menakutkan. Jadi buat kalian yang masih terpengaruh dengan hoax-hoax di luar sana kalau Kelly ini berbahaya, enggak gitu. Kalian bisa cari, bisa search di Google tentang Kelly. Kelly ini sendiri aman, dan kalian bisa lihat langsung juga di official store-nya Kelly di Shopee ataupun di IG-nya Kelly, itu sudah ada penjelasannya. Jadi memang aman. Logikanya kalau misalkan ini nggak aman, kenapa dia masih bertahan sampai sekarang? Kenapa masih diizinkan beredar dijual di toko-toko? Kalian kan harusnya mikir sampai sejauh itu sebelum kalian ngejudge kalau Kelly ini nggak aman. So buat kalian yang sudah nonton sampai selesai, itulah urutan pemakaian skincare Kelly yang benar untuk pagi dan malam hari. Buat kalian yang sudah nonton sampai selesai, terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share ke sosial media kalian. Buat kalian yang mau request makeup tertentu, boleh langsung komen di video ini. Dan buat kalian yang mau beli semua produk yang aku pakai di video ini, kalian langsung cek link yang ada di deskripsi box. Di situ sudah ada link pembelian produknya. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Dadah.